Ketika Songta mengatakan bahwa dia akan berangkat, Feng Tianxing langsung bangkit. Tetapi Songta yang berada di samping tidak tergerak, hanya menatap Feng Tianxing dengan senyuman di wajahnya. Pada saat ini, suasananya agak canggung. Feng Tianxing menggaruk kepalanya tanpa daya. Tuan Song Yi, apakah Anda sudah melihat semuanya? Song mencicipi wine perlahan. Aku hanya ingin menghemat waktu untuk minum. Ada apa? Kamu masih ingin menghabiskan setengah hari terbang dengan tuanmu di jalan? Feng Tianxing tertawa, dan segera menepuk meja. Xiaoer, sajikan 10 altar anggur berkualitas lagi di sini. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing duduk dan mengisi cangkir Songta dengan tangannya sendiri. Tinggal bicara, tentu saja tidak akan tentang hal-hal sepele. Bagi Song Yi, hadiah terbaik tentu saja adalah sebotol anggur berkualitas ini. Song Yi mengulurkan tangannya dan menamparkan segel lumpur, dan aura klan iblis langsung menutup area sekitarnya. Wajah Song Yi menjadi sedikit lebih bermartabat. Tianxing, apa yang beredar di tubuhmu adalah aura ras manusia? Ini sangat buruk di antara iblis. Kamu bisa menggunakan nafas iblis, tapi kamu tidak bisa. Kamu orang yang pintar dan tahu apa yang aku bicarakan. Feng Tianxing mengangguk setuju. Apa yang dikatakan Song Yi adalah bahwa semua hal di tubuhnya yang tidak cocok dengan iblis akan selalu menjadi penghalang untuk maju, seperti sekutu iblis di sekitarnya sekarang. Biasanya, mereka akan menyerah pada kekuatan mereka sendiri, tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka bahkan diam-diam mencari kesempatan untuk membuktikan diri, daripada mengikuti diri sendiri dengan tulus. Sikap ini bertahan setidaknya sampai terakhir kali ketika mereka membunuh iblis dan membangun prestise mereka. Lagi pula, ras manusia sudah menjadi ras yang dikalahkan oleh ras iblis, dan dalam banyak kasus akan sangat tidak menguntungkan untuk menggunakan sarana ras manusia untuk mengalahkan lawan yang tidak dapat dikalahkan oleh kekosongan. Tidak mungkin iblis mengakui inferioritas mereka sendiri. Pasti ada banyak iblis yang akan mencoba membuktikan kekuatannya. Situasinya masih sederhana sekarang. Mereka hanya beberapa laksamana. Jika Anda membunuh mereka, Anda akan membunuh mereka. Tapi jika kekuatannya meningkat sedikit, dan dia bisa berhubungan dengan iblis yang tidak bisa dia bunuh, masalahnya akan menjadi lebih besar. Bahkan jika dia pergi berperang untuk membunuh musuh dan bertarung berdampingan, dialah yang memiliki kemungkinan terbesar untuk dikhianati. Selain apa yang dikatakan Song Yi tadi, dia masih memiliki tim yang tidak lemah, tapi entah kenapa dia belum bergerak. Sekarang Song Yi secara pribadi telah menunjukkan masalah ini. Artinya masalah ini telah mencapai titik di mana harus segera diubah, bahkan tidak sesaat kemudian. Juga minta guru Song Yi untuk mengajariku. Songta mengguncang gelas anggur di tangannya, dan perlahan mengeluarkan ramuan hitam pekat. Ramuan ini dimurnikan dari Dao of Time. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, itu hanya bisa bertahan selama 3 hari sehingga Anda tidak akan terpengaruh oleh aliran waktu di alam rahasia. Memasuki tanah harta saya, 3 hari setara sampai 30 tahun. Berdasarkan kecerdasanmu, aku akan menambahkan beberapa latihan dan sumber daya yang diperlukan untuk membantumu memadatkan energi jahatmu. Setidaknya kamu harus terlihat seperti iblis. Feng Tianxing tiba-tiba menghela nafas. Tuan, ini bukan karena keraguan lain, tetapi karena kebaikan ini. Feng Tianxing tidak dapat memikirkan bagaimana dia akan membalasnya. Jika itu hanya pengingat, dia masih bisa mengandalkan beberapa altar anggur berkualitas dan hubungan dengan tuannya Song Yi, dan masa lalu yang asal-asalan, tapi sekarang kebaikan semacam ini harus dibalas. Bisa dilunasi, tapi mulai dari mana? Kekuatan di tangannya tidak bisa dibandingkan dengan tim yang dibentuk oleh pembangkit tenaga listrik level Song Yi. Tidak peduli seberapa kuat saya tetap tidak akan bisa berdiri bahu-membahu dengan tuan di depan saya. Jangan lihat Songta ini yang hanya tahu minum setiap hari, itu karena dia belum melakukannya. Setan yang dapat melihat bahwa Feng Tianxing telah mengolah Dao, bagaimana dia bisa menjadi lemah? Tuan, saya mungkin tidak dapat membalas kebaikan ini. Song menepuk meja dan menatap Feng Tianxing dengan tajam. Apa yang kamu katakan? Bawa ke mansion dan tunggu. Jangan bicara omong kosong yang tidak berguna di sini. Kamu tidak belajar begitu banyak keuntungan dari Jialuo. Tetapi belajar postur munafik, kekuatan. Kamu punya menjadi cukup kuat untuk dapat melakukan apa yang ingin Anda lakukan. Tianxing, izinkan saya memberitahu Anda ini. Kemungkinan besar Kaisar Iblis telah jatuh sekarang. Dan sekarang adalah perubahan besar yang belum pernah dilihat ras iblis sebelumnya. Jadi jangan berpura-pura berada di sini bersamaku. Aku tahu bahwa kamu memihak umat manusia. Kamu melepaskan jutaan umat manusia itu. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, bagaimana kamu bisa membiarkan mereka duduk sejajar dengan setan dan mengandalkan setan untuk amal? Kamu ingat itu bagi saya. Anda tidak memiliki kekuatan. Apa yang Anda lakukan salah. Anda memiliki kekuatan absolut. Bahkan jika Anda mengakui ras manusia, Anda benar. Saya tidak peduli apa yang Anda pikirkan. Saya tidak peduli apa yang Anda dan manusia ras lakukan.
Sebelum Anda mencapai tingkat supremasi, tunjukkan penampilan iblis. Jika tidak, itu akan menjadi cara Anda membawa bencana. Feng Tianxing tercengang. Dia tidak pernah mengira seseorang bisa menjelaskannya dengan begitu jelas dan jelas. Tuan Songyi tidak kurang memperhatikan dirinya sendiri daripada Jiang. Hanya kebaikan ini. Dari mana saya harus memulai? Songta tiba-tiba menghela nafas lega, menatap Feng Tianxing dengan tatapan lebih lembut di matanya, dan dengan santai melemparkan cincin Sumeru. Kamu tahu tempat itu. Pergi dan pikirkanlah. Kamu masih punya waktu 30 tahun. Feng Tianxing mengambil ramuan dan cincin Sumeru. Dengan pikiran, retakan robek di belakangnya. Setelah membungkuk pada Song Yi, Feng Tianxing melangkah ke dalamnya. Song tersenyum, dengan sedikit kedalaman di wajahnya. Ketika dia datang ke alam rahasia, apa yang dilihat Feng Tianxing bukanlah dunia monoton yang dia bayangkan, tetapi dunia yang luas dan makmur. Kesadaran menyapu, dan ada lingkungan yang sama sekali berbeda di dalamnya. Feng Tianxing menembus kesadarannya ke dalam cincin Sumeru, dan dalam sekejap, dia menarik kesadarannya. Setelah buru-buru melihat sekeliling, dia langsung pergi ke tanah, memperkuat sekelilingnya dengan cara yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian dengan hati-hati membuka cincin Sumeru. Tidak ada apapun di cincin Sumi, hanya sepotong kesadaran milik umat manusia. Feng Tianxing membawa kesadarannya ke dalamnya, menunggu sesepuh untuk berbicara. Tidak lama kemudian, tetua itu membuka matanya, dan dia menatap Feng Tianxing dengan tenang. Saya Bai Guanxing. Baru-baru ini saya mendengar bahwa ras manusia telah dikalahkan dan ras iblis merajalela. Saya melihat secercah kehidupan di ribuan langit. Rencana selanjutnya dapat membuat ras manusia saya pulih dari kegelapan. Dengan ini, saya akan memberitahu 3.000 pengadilan Tao tentang ribuan hal. Biksu, Feng Tianxing memandangi bayangan Bai Guanxing, mengulurkan tangannya tanpa sadar, dan menggerakkan tenggorokannya sedikit. Menguasai, master yang pernah mengajarinya, master yang bertarung sampai mati di bawah tekanan iblis, akhirnya menghilang, dan hanya bayangan ini yang tersisa. Bayangan di depannya adalah Bai Guanxing, tapi itu bukan Bai Guanxing. Mata Feng Tianxing sedikit lembab. Bai Guanxing, yang merupakan guru sekaligus teman, terbagi antara Yin dan Yang. Rencana ini membutuhkan kerjasama semua ras saya agar efektif. Saya harap Anda tetap pada rencana tersebut. Jika rencana ini berlangsung selama ribuan tahun, atau bahkan ratusan juta tahun, ras saya tidak akan dihancurkan.